tambahan, terus pengurangan, terus perkalian. Terus habis itu ini ada pembagian, division. Penggunaan slash sama double slash itu punya hasil yang beda. Jadi kalau misalnya single slash itu cuma pembagian biasa, jadi kayak ada komanya, jadi kayak float gitu hasilnya. Terus kalau misalnya pakai double slash itu floor division. Jadi kalau misalnya ada koma itu pasti di apa ya namanya? Dibulatkan ke bawah. Terus kalau misalnya komanya juga di atas 5, di atas 0,5, itu juga bakal dibulatin ke bawah. Kayak 25 bagi 9. Ya. Oke. Terus kita lanjut ke string. Jadi kalau misalnya mau buat string di Python itu bisa pakai single quote atau double quote. Terus kalau string itu juga merupakan sebuah array. Jadi kalian bisa mengakses per karakter atau per huruf di dalam string itu. Terus di string ini kita bisa ngelakuin slicing, terus ada indexing, terus habis itu ada striding juga. Nanti bakal aku jelasin. Yang pertama ada indexing. Nah, tadi kan aku udah bilang kalau misalnya string itu merupakan array. Jadi mereka tuh punya indeks. Spasi juga dihitung, ada indeksnya juga. Jadi kalau misalnya kalian mau mengakses huruf S yang pertama ini, kalian bisa langsung kurung siku 0 gitu. Terus kalau misalnya mau akses huruf apa gitu, kalian bisa langsung tulis indeksnya. Nah, itu bagi yang indeks yang positif. Nah, ini juga ada. Kenapa? Katakan paling lanjutannya. Terus ini juga ada negatif indeks. Jadi dari akhir itu indeksnya tuh -1, terus sampai panjang si stringnya. Nah, kalian kalau misalnya misal kalian punya string nih, nama, Bobby. Terus kalau misalnya kalian mau ambil huruf paling akhir, itu kan -1. Jadi kalian tinggal panggil gini aja. Nama, terus indeksnya -1. Gitu. Terus di string ini kita juga bisa menghitung panjang dari string ini. Nah, yang spasi itu juga dihitung. Jadi caranya pakai fungsi len. Tinggal panggil len, terus masukin nama variabelnya. Oke. Terus kalau misalnya spasi juga dihitung. Oke, terus ada slicing. Nah, slicing ini kayak ngambil substring dari sebuah string. Nah, kita pakai apa yang namanya? Nggak tahu. Pokoknya kurung siku, terus ada M.2 N. Nah, ini tuh kayak indeks dari M sampai indeks N-1 gitu. Nah, ini contohnya. Jadi kalau misalnya aku mau ngambil substring sema, itu M-nya 0, terus N-nya itu 4. Nah, yang keambil itu dari 0 sampai N-1. N-1 berarti 3. Jadi 0, 1, 2, 3 sema gini. Terus aku
selain pakai indexing yang positif, itu juga bisa pakai yang negatif indeks. Kayak ini, min 5 sampai min 2. Jadi A, W, terus A, gitu. Tapi aku nggak bisa ngambil substring kalau misalnya M-nya itu lebih besar dari yang N. Ini. Kayak 5 ke 2 gitu nggak bisa. Oke. Terus yang selain slicing itu ada striding. Seperti namanya striding itu melangkahi. Jadi kalian ada kayak step-nya gitu, dilangkahin kayak hurufnya. Itu yang M sama ini kan slicing. Terus yang P ini buat si striding-nya. Jadi dimulai dari indeks M, terus sampai ke N, tapi berpindahnya itu berdasarkan jumlah P dari kiri ke kanan. Jadi kalau misalnya yang Semarang Tawang ini, aku misal mau nge-slicing dari indeks 1, terus N-nya itu 11, terus P-nya itu 2. Berarti kan dari E ini, terus sampai kan aku nulisnya N11, berarti sampai A ini. Nah, P-nya itu 2, jadi aku ngelangkahin satu huruf, aku melewatin satu huruf. Jadi dari E, terus ke A, terus ke A, terus ke G, terus ke T, gitu. Terus aku juga bisa P-nya itu bisa negatif. Jadi misal slicing-nya itu dari 12 ke 4. Tapi P-nya itu negatif, jadi kalian bisa kayak nge-reverse gitu lah. Jadi dari A sini terus ke 4, terus P-nya itu min 3. Jadi kalian habis dari A, terus ke T, terus ke N gitu. Nah, kalau misalnya kalian mau nge-reverse Semarang itu bisa pakai yang slicing sama striding ini. Nah, kalau misalnya kita ngosongin nilai M, N sama P, itu bakal keisi default value-nya itu yang M itu sama dengan 0, terus N-nya itu panjang string-nya, terus P sama dengan 1. Jadi kalau misalnya aku punya string Bobby, terus aku mau nge-reverse si Bobby Aditya ini, jadinya pakai default value, M-nya 0, N-nya panjang string, terus min 1. Min 1 kan berarti aku nanti mulai dari sini, terus aku striding-nya itu min 1. Jadi dibalik gitulah. Gitu. Oke. Terus yang terakhir dari string, terus ada concat. Concat ini tadi aku udah jelasin waktu di yang ngeprint itu. Jadi kalian tinggal pakai operator plus buat gabungin string. Jadi misal tadi nggak ada Adityanya, terus pakai plus, terus Aditya. Terus tinggal kalian print nama. Ya, kalau misalnya ada spasi, harus ditambahin spasi. Terus habis itu, misal aku punya variabel ini nama depan. Iya, nama depan. Terus nama belakang. Terus nama. Nah, ini juga bisa. Jadi aku nge-concat variabel yang isinya string. Gitu. Terus aku juga bisa mengalihkan string. Jadi
ini kan aku punya variabel isinya Semarang Tawang, terus habis itu aku mau kaliin 3 si Semarang Tawang ini, jadinya tinggal aku kali 3, jadi 3 kali station gitu. Terus kalian juga bisa nge-concat sekalian ngekaliin si stringnya ini. Jadi kayak gini. Terus ini yang terakhir dari string. Kalian juga bisa bikin string itu huruf besar semua atau huruf kecil semua. Terus kalian juga bisa nge-replace sebuah substring. Iya. Jadi kalau misalnya ada string Jakarta is the largest, kalian mau nge-replace largest-nya ini jadi most crowded. Ya udah tinggal a dot replace. Jadi variabel string ini, tipe data string, terus dot replace, terus dalam kurung substring apa yang mau diubah, terus habis itu kalian mau ngubah jadi apa. Terus disimpan ke variabel B. Terus jadinya kayak gini, Jakarta is the most crowded. Terus kalau misalnya tadi mau bikin huruf besar semua, itu tinggal variabelnya dot upper. Kalau misalnya mau jadi huruf kecil semua, itu lower. Gitu. Terus kalian juga bisa nyari indeks dari sebuah substring. Misal aku punya variabel Semarang Tawang, variabel station isinya Semarang Tawang. Terus aku mau nyari indeksnya ng ini di mana sih? Nah, tinggal variabelnya terus dot find ng. Nah, ini bakal nge-return si indeks yang pertama. Jadi si indeks n-nya itu. Nah, kalau misalnya yang TAW ini kan dia 9. Jadinya dia nge-return indeksnya si T. Gitu. Oke, kalau yang dari sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Atau aku kecepatan? Iyo yang mau tanya guys. Mumpung Mas Mbaknya pinter-pinter ini soalnya. Susah cari yang kayak gini. Izin tanya Mbak. Ini kan kalau aku lihat stringnya di Python ini kayak bisa sembarang, bisa semua, kayak motong-motong data gitu. Nah, itu apa ngaruh sama performance-nya, Mbak? Kan nanti buat program yang lebih kompleks, itu apa ngaruh juga dibandingin bahasa lain? Ngaruhnya, maksudnya ngaruhnya gimana sih? Karena kan kayak Python functionality-nya banyak banget. Jadi kayak kompleksitasnya itu kayak tersembunyi gitu. Oh. Dijawab apa, Pak? Harusnya enggak sih. Dijawab deh bentar. Sebenarnya kalau misalnya dari segi performance-nya, Python tuh lambat. Oh, ya. Lambat banget. Kalau misalnya dibandingin sama C atau yang lain. Tapi kalau misalnya pekerjaan-pekerjaan yang kayak gini, kayak string yang kayak ginian itu nggak tidak sepenting itu gitu loh. Performance-nya. Soalnya kan kita kalau misalnya nanti di KBKK itu misalnya kita mau ngelihat kondisi data atau apa, itu sebenarnya nggak perlu waktu yang begitu lama. Mungkin nanti kalau misalnya di KK ya, masuk ke machine learning, ada algoritma perhitungan kali tambah operatornya banyak gitu. Nah, biasanya ya di library-nya itu mereka bikinnya bukan based on Python. Kalau misalnya kalian mau buka library itu ada yang bikin based on C atau mereka pakai Java. Nah, tapi mereka bikin walaupun mereka bikin dasarnya itu pakai bahasa lain,
tetap bisa dipakai di Python. Jadi ada kayak penyambungnya gitu. Biasanya seperti itu. Tapi kalau misalnya kalian bikin full program dari Python, kalau misalnya dibandingin secara performa, pasti lebih cepat sih. Itu sih. Oh, berarti memang bisa dari bahasa lain bikin library gitu ya? Bisa. Nah, Oh, Jadi misalnya mau nyambungin Python sama C itu. Ada itu library bahasa Python. Python CYTHON. oh ya ya. Nah, itu bisa. Jadi ya, gabungan gitu dari C sama Python. Nanti proses lainnya di C, nanti di passing datanya dipakai di Python-nya. Gitu. Oke oke. hmm. Oke, makasih Mas, makasih Mbak. Yuk. Jadi kalau misalnya buat yang slicing string kayak tadi tuh, ya nggak terlalu lama juga sih kalau misalnya tasnya emang kayak gitu aja. Tapi nanti yang kayak slicing, terus kayak striding itu dipakai waktu kakak itu benar-benar sering make sih buat kayak nge-slicing data frame gitu kan. Nah itu bakal sering kepake itu. Oke, ada lagi yang mau tanya? Mungkin kalau nggak ada bisa dilanjut dulu, Mbak. Oke. Lanjut dulu ya. Terus di Python ini juga bisa nge-input. Kayak di C juga. Jadi tinggal kalian panggil fungsi input, terus habis itu nanti keluar buat nginputin sesuatu, terus nanti kalian juga bisa langsung nyimpan inputannya itu di sebuah variabel. Misal apa ini? Oh ya, ini kan aku buat nampilin variabel name itu kan nggak pakai print, tinggal aku tulis name aja. Nah tapi itu kayak cuma ngeluarin outputnya doang gitu loh, jadi nggak ngeprint, nggak yang benar-benar ngeprint. Jadi kalau misalnya aku timpuk pakai variabel nama ini, yang name tadi itu bakal hilang karena emang bukan ngeprint gitu. Gimana sih? Nah kalau yang input tadi kayak gitu. Terus kita masuk ke data structure di Python. Nah, itu ada list, ada tuple, terus ada set, sama dictionary. Nah, kalau list itu urut, jadi ada indeksnya. Terus bisa duplicate, jadi di item yang ada di list itu bisa duplicate. Terus di dalam list itu bisa diubah juga itemnya. Terus kalau tuple, yang bikin beda sama list, kalau di tuple itu isi dari tuple-nya itu nggak bisa diubah. Terus kalau misalnya set, itu dia nggak urut jadi acak gitu. Misal kita deklarasi awal kayak A, B, C, itu nanti kita print itu nggak bakal urut kayak A, B, C gitu. Bisa jadi kayak B, C, A gitu-gitu. Terus juga nggak bisa duplicate. Nah, kalau dictionary ini di Python sebelumnya, kayak 3,7 ke bawah itu masih unordered. Nah, ini aku baru lihat juga di Python 3,7 itu udah ordered. Terus habis itu bisa diubah, terus ada indeksnya, sama nggak bisa duplicate. Karena di dictionary itu ada key sama value-nya. Jadi nggak bisa duplicate. Kalau misalnya duplicate kan nanti key-nya ada yang sama gitu. Terus kita bisa juga ngelakuin slicing, terus indexing di data structure ini. Khususnya di list sih, bisa slicing juga indexing. Terus ini contoh list. Misal aku punya list yang this list ini,
Aku deklarasiin kayak gini. Jadi kalau mau buat list itu pakai kurung siko. Terus karena tadi ada urutannya, jadi kalau misalnya aku mau ngambil item pertama pada list, itu tinggal indeksnya 0. Terus kalau misalnya item terakhir dari list, itu min 1. Terus aku juga bisa slicing. Jadi aku mau ngambil 2 item pertama yang ada di list. Jadi M-nya ini kalau aku kosongin kan berarti dia default value-nya 0. Terus titik 2, terus N-nya itu 2, berarti aku ngambil apple sama banana ini. Terus karena di list tadi juga bisa diubah itemnya, jadi aku mengubah si banana ini jadi si orange. Jadi tinggal aku panggil this list dalam kurung siko 1, itu berarti kan kalau aku print this list 1 kan tadi banana. Nah, aku ganti jadi orange, tinggal sama dengan orange gitu. Terus kalau aku print lagi, dia juga udah keganti. Terus di list itu kalau misalnya nambah item, di belakangnya sini, dia itu di append. Jadi, contohnya aja. Kalau aku mau nambah item lagi, aku tinggal append Jihan. Terus aku juga bisa pop. Berarti kalau misalnya aku nge-pop, nanti dia yang dikeluarin dari list itu item yang terakhir dari list. Ini. Terus selain pop, aku mau nge-remove yang ada di list. Misal aku mau nge-remove apple ini. Itu bisa pakai remove. Terus kalau misalnya aku mau nge-clear semua item pada list, aku bisa panggil .clear. Oke, itu aja dari list. Terus apa lagi ya? Ini. Jadi, ini bakal sering dipakai sih nanti. Jadi, fungsi range ini digunakan untuk menghasilkan deret bilangan. Jadi, kalau misalnya aku mau buat deret bilangan dari 0 sampai 9, itu nanti aku buatnya range, terus dalam kurung 10. Nah, kita juga bisa nentuin batas bawah, batas atas, sama interval. Jadi kayak step-stepnya gitu. Misal, kayak ini. Aku mau buat range deret bilangan dari 2 sampai 20, tapi ada intervalnya 3. Jadi nanti outputnya 2, terus 5, terus 8, sampai 17 ini. Terus kalau misalnya kalian mau buat deret bilangan itu nggak cuma nulis range gini, karena bakal belum kebuat deret bilangan yang berbentuk list gitu. Jadi kalian tulis list range 10. Nah, ini bakal buat deret bilangan terus berupa list dari 0 sampai 9. Oke, terus lanjut ke tuple. Kalau tuple ini tadi bedanya sama list, dia itu nggak bisa diubah. Jadi, kalau misalnya aku mau ngubah si item yang indeks ke 0, itu aku nggak bisa, karena si tuple ini nggak bisa ngubah item yang ada di tuple-nya itu. Terus ada set.
set ini nggak ada yang duplikat. Jadi misal aku buat set ini kalau aku print itu nggak ada yang duplikat. Terus kalau misalnya di set itu kan dia unordered. Jadi kalau misalnya ini nih kayak di set ini apple, banana, cherry, sama apple kan nggak ada yang duplikat. Tapi dia juga nggak ada indeksnya. Jadi yang ke print tuh banana, apple, sama cherry. Benar-benar acak gitu. Terus karena nggak ada urutan, jadi aku nggak bisa mengakses item yang ada di setnya ini berdasarkan indeks. Kalau yang di tuple ini kan masih bisa. Gitu bedanya. Terus kalau dictionary ini jadi ada key sama si item. Item itu atau value. Jadi key-nya itu brand, terus value-nya itu Ford. Jadi kalau misalnya aku mau ngeprint value, itu bisa distick, terus dalam kurung siku, nama key-nya, nama key brand ini, terus baru aku bisa dapetin value-nya dari key brand ini. Jadi Ford. Terus selain kayak gini, aku bisa panggil .get ini buat dapetin value dari key. Jadi selain kayak gini, bisa pakai .get. Terus aku bisa ngeprint semua key yang ada di dictionary. Pakai .keys. Nah, ini aku ngambil semua key-nya yang ada di dictionary ini. Jadi brand, model, sama year. Terus kalau mau ngambil values, semua values-nya itu bisa pakai .values. Jadi Ford, Mustang, terus tahunnya 1964 ini. Nah, kita juga bisa ganti value yang ada di dictionary. Jadi aku mau ganti si value-nya si key-nya year ini. Nah, key-nya year ini mau aku ganti jadi 2018. Jadi aku tulis aja, aku nyimpen di stick, terus key-nya year, terus sama dengan 2018. Terus nanti tinggal keganti si value-nya key dari key year-nya ini. Oke, dari yang list tuple set dictionary ini ada yang mau ditanyain belum? Lanjut dulu aja ya. Oke. Oke, lanjut ke percabangan. Nah, kalau di percabangan ini sama kayak di C, ada if else, terus if, else. Nah, kalau di Python ini pakainya tuh elif, bukan else if gitu. Nah, di sini aku bedanya di Python itu kita pakai indent. Jadi nah, kalau misalnya kalian enter, itu udah langsung ada indentnya ini. Indentnya tuh kayak yang tab gini loh, pakai tab. Itu benar-benar harus diperhatiin sih, karena Python ini benar-benar sensitif sama indentnya juga. Dan kalian kalau misalnya punya if di dalam for atau dalam while gitu, kalau misalnya indentnya nggak pas, itu bakal apa ya, bakal ngerusak juga gitu loh, bakal salah codingan kalian gitu. Kalau misalnya if kalian banyak tapi indentnya salah gitu. Jadi kalian harus benar-benar merhatiin indentnya gitu. Nah, terus kalau misalnya di Python itu
kalian tinggal tulis if, terus nama variabel, terus misal ini lebih besar dari 0, terus titik 2, terus kalau misalnya kalian enter itu langsung otomatis ada indennya, terus tinggal kalian isi statementnya yang di dalam if ini. Gitu. Terus kalau if else, tinggal tulis else, terus titik 2, terus kalau misalnya if else, ini sama aja kayak else if, tapi kalian tulisnya elif, bukan else if. Nah, beda itu sih bedanya yang dari sama si. Terus ini aku lanjut dulu ya ke perulangan. Jadi di perulangan itu ada for sama ada while. Kalau yang for ini kita misal ada list numbers ini, terus kita mau nge-sum semua yang ada di list ini, misal kita mau pakai for. Jadi for each in numbers, each ini kayak si ngeloopnya di list numbers ini. Jadi numbers ini sebuah listnya ini, terus each-nya itu, jadi kita ngeloop satu-satu yang ada di dalam listnya ini. Nah, itu sintaknya for each in numbers. Terus habis itu kita udah ngedeklarasiin si sum ini, sum sama dengan 0, terus sum sama dengan sum plus each. Jadi dari 7, terus tambah 5, sampai tambah 1 gini. Terus jumlah semuanya 46 gitu. Terus, nah ini iterasi list menggunakan indeks. Jadi, ini kalau misalnya mau pakai indeks, misal listnya itu nanti ada banyak gitulah, isinya itu ada banyak itemnya. Nah, kita tinggal buat yang tadi kayak range, terus dalam kurung len si mapelnya ini. Jadi nanti bakal, misal len mapel ini 3, bakal mulai i-nya itu dari 0, terus 1, terus 2. Terus misal ngeprint satu-satu. Jadi mapel dalam kurung siko i. I-nya ini kan tadi indeks. Jadi misal apa lagi? Nah, ini. Jadi len mapelnya kan tadi 3. Terus kalau misalnya kalian print satu-satu berarti indeks 0, indeks 1, indeks 2. Terus kita akses si listnya ini berdasarkan si indeks dari ini. Jadinya kayak gini. Oke. Terus ini kalian juga bisa nge-loop di sebuah dictionary. Jadi ini tuh kayak di dalam dictionary 5 numbers ini, kalian nge-loop items-nya, terus nanti for name, number ini, name-nya ini bakal nge-return dari key-nya yang di dictionary. Terus number-nya ini bakal nge-return key-nya, bakal nge-return value yang dari key name-nya ini. Jadi, kalau misalnya kalian nge-loop di dictionary-nya ini, nge-return name, terus nge-return number. Jadinya Eric loves 17, terus habis itu Ever loves 4 gini.
Terus kalau while ini sama aja sih kayak while-nya di DC. Jadi misal aku punya variabel count sama dengan 0, terus kalau misalnya count-nya masih kurang dari 5, kalian bakal ngeprint the count is, terus panggil nama variabelnya gitu. Nggak beda jauh juga. Oke, dari percabangan sama perulangan ada yang mau ditanyain dulu atau enggak? Sebelum masuk ke fungsi. Iya, langsung nanya aja nggak apa-apa. Buka mic-nya. Ya, selamat malam Mas Mbak. Ini saya tanyanya yang tentang tadi sih, yang set terus tuple terus dictionary itu. Itu tadi itu kan sempat dijelaskan tuple dictionary itu saya tanya, bisa nggak di typecasting Mas Mbak? Misalkan dari set jadi tuple atau dari dictionary atau jadi set atau gimana gitu itu bisa nggak? Terima kasih. Oke, iya, bisa kok. Jadi misal aku, bentar. Misal aku punya tadi this list. Terus aku mau bikin set dari this list ini. Itu bisa. Jadi kalian tinggal manggil set, terus dalam kurung this list. Itu bisa jadi set. Terus kalau misal aku simpan di variabel x, misal kalau aku mau bikin jadi list lagi, tinggal aku panggil list, terus dia jadi list lagi. Jadi kalian bisa typecasting juga dari list ke tuple, terus ke yang lainnya juga. Gitu. Apakah menjawab? Iya Mbak, terima kasih sudah menjawab. Oke, makasih. Oke, ini langsung dilanjut ke materi selanjutnya, bakal dijelasin sama Bobby. Udah masuk belum? Udah kelihatan belum? Udah. Oke. Ini minta maaf, aku nggak ngelihat ke kameranya, saya kameranya di samping. Ini yang lanjut aja nih ke fungsi. Jadi fungsi ini sebenarnya nggak jauh beda sih sama C. Paling bedanya cuma di sintaks-sintaksnya aja. Kalau misalnya di C kan parameternya harus ditulis tuh. Dia integer atau float atau apa kan. Nah kalau misalnya di Python ini nggak perlu. Terus kalau misalnya sama kayak misalnya tadi yang while, itu harus ada indennya kalau misalnya mau nulis statements-nya. Ini langsung ke contoh aja ya. Nih, jadi contohnya ini ada fungsi greet user, parameternya username. Nah, fungsi ini akan melakukan print hello username. Nah, kalau misalnya dijalanin greet underscore user, terus passing string Bobby, dia bakal ngeprint hello Bobby. Terus sama kayak di C juga, di Python ada global variable sama local variable. Ini langsung contoh aja ya. Jadi contohnya nih, misal kita ada punya fungsi, kita mau nambah 2 angka tapi pakai fungsi. Misal ini kita bikin dulu totalnya di luar. Terus kita bikin fungsinya. Nah ini, jadi kita nggak perlu nulis di sini ini integer atau float, itu nggak perlu. Jadi langsung aja. Nah ini ntar dia langsung otomatis ke indent, langsung kita total di sini. Terus misalnya kita print di sini.
dalam fungsi nilai totalnya akan menjadi total ini. Terus coba di return, kita return total. Nah, jadi kalau misalnya kita panggil fungsi sum ini, terus misal kita passing nilai 100 gitu. Nah, dia bakal ngeprint di dalam fungsi nilai totalnya 200, terus ada 200 lagi di bawah ini. Nah, ini kenapa ada ini? Karena kita ada return-nya ini. Tapi coba misalnya kita nggak pakai return ini, ya nggak bakal ada 200-nya ini. Nah, ini kan ada dua variabel total ya. Yang pertama ini kita udah run di atas, itu di luar fungsi ini, sama ada total yang dalam fungsi ini. Kalau misalnya kita print total lagi, itu berarti ini kita print total yang ada di luar fungsinya atau yang di global variable, dan itu nilainya tetap 0 kayak gitu. Terus fungsi kan itu di C ada default value ya. Jadi contohnya misalnya kita cuma mau input satu nilai ke fungsinya, tapi di parameter kedua itu opsional, bisa ada atau enggak. Nah, contohnya kayak gini. Misal opsionalnya itu di argumen keduanya ku set 200 gitu. Kalau misalnya kayak gini, terus ku jalanin, ku cuman passing satu parameter aja, dia bakal tetap jalan. Dan nilainya berubah jadi 300. Kayak gitu. Terus kalau misal ini return-nya nggak jadi di komen, terus ku jalanin lagi fungsinya, tapi sekarang hasil dari fungsinya itu ku masukin ke variabel total. Nah, kalau misalnya kayak gini, fungsi si nilai totalnya baru akan berubah karena kita ada assignment di sini. Sum 100, kita hasil perhitungannya akan dimasukin ke total. Nah, ini kita print total nilainya sekarang juga 300 gitu. Ini mungkin kalian agak bingung mungkin ya, soalnya aku jalannya naik atas, naik atas, naik atas. Jadi di Jupyter Notebook itu kita nggak perlu ngejalanin ke bawah terus, itu nggak perlu. Jadi kita ngejalanin urutannya itu sesuai nomornya ini kan ada 1. Tadi kan 2, 3, terus kalau misalnya kita jalanin yang atas lagi, kondisinya ya mengikuti terakhir apa yang kita jalankan. Contohnya kayak gini deh. Ini kan nilai totalnya sekarang 300. Kalau misalnya sel yang paling atas ini ku jalanin, nilai totalnya sekarang jadi 0. Kayak gitu. Itu ya proses berjalannya Jupyter Notebook aja. Kayak gitu. Ku coba deh. Berarti kalau misalnya ini kayak gini, sekarang nilai totalnya jadi berapa? Ada yang bisa jawab nggak? Kalau nggak ada, Frans aja yang jawab. Ku restart deh biar nggak bingung deh. Ini sekarang nilai totalnya 0. Terus ada fungsi kayak gini, nambahin 2 angka, terus default value argumen 2-nya 200. Nggak ada, ya ini ada return-nya deh. Ada return-nya ini, terus ku jalanin nih, sum 300. Nah, dalam fungsi nilai totalnya 500, terus dia nge-print 500. Nah, kalau misalnya totalnya ku jalan ini, nilainya berapa? Ada yang jawab ya? Nggak kelihatan di chat. Itu Mas ada yang jawab 500 katanya. 500. Ya, coba ya. Coba. Hasilnya 0. Soalnya, kenapa? Ini ada, yang pertama, ini kan di luar fungsi ya. Yang ini dalam fungsi. Jadi, total di sini sama total di sini beda. Terus kedua, ini memang ada return-nya. Tapi, waktu kita panggil sum 300 ini, nilai totalnya, variabel total ini belum di-assign ke sum 300. Kebalik, sum 300-nya ini belum di-assign ke variabel total. Jadi, nilai si total ini bakal tetap 0. Kecuali kita ubah jadi kayak gini. Total sama dengan sum 300, terus kita jalanin. Nah, kalau misalnya kayak gini, baru nilai totalnya berubah jadi 500.
Kayak gitu. Masih ada waktu, nggak apa-apa lah ya. Terus di fungsi ini juga, kalau misalnya di C kan ada itu pass by reference yang array. Jadi nggak perlu di return terus otomatis nilainya keganti. Nah kalau misalnya di Python itu bisa kayak gitu, tapi nggak berlaku untuk variabel-variabel yang bisa ku bilang normal lah. Kayak misalnya ini kan integer, terus float yang kayak gitu nggak bisa. Nah yang bisa itu kayak modelannya list, dictionary, atau kelas atau yang lain. Jadi kalau misalnya di Python juga itu parameternya nggak bisa macam-macam. Bisa list, bisa dari library punya suatu metode tuh bisa dimasukin ke fungsi juga. Contohnya kayak gini. Misalnya ada list, ya namanya test, isinya 1, 2, 3, 4. Ya. Terus aku punya fungsi ubah. Fungsi ubah ini parameternya new list biar nggak bingung. New list gitu. Terus jadi dia ini fungsinya ini tuh bakal tujuannya itu buat ngerubah new list ini itu jadi nilainya 0 semua. Nah, kalau misalnya kita mau ngubah nilainya jadi 0 semua, berarti kita kan harus anggap cara paling gampang itu diiterasi satu-satu, terus diubah nilainya jadi yang kita inginkan. Nih, anggapnya kayak gini kan. Tes yang 0 diubah jadi misalnya 10. Tes yang 1 diubah jadi 10. Dan seterusnya sampai semuanya itu kan cara kentangnya. Nah, tapi kalau misalnya kita mau pakai fungsi, terus kita mau looping, caranya berarti kita harus diiterasi kan. Berarti perlu pengulangan. Jadi kita perlu kayak gini, for i in range len test. Nah, kok ini tuh dia bakal kayak gini outputnya. Jadi kita akan melakukan perulangan sebanyak panjang dari tes. Nih anggapnya saya ini. Nah, itu bakal jalan 0, 1, 2, 3. Nah, tadi kan kayak yang dijelasin sama Mbak Jihan, kalau misalnya range itu bakal mulainya dari 0, terus berhenti di len tesnya min 1. Jadi len tes itu panjang dari tes ini. Ini kan ada 4. Nah, dia bakal jalan 0, 1, 2, 3. Kayak gitu. Nah, misalnya kayak gini, terus kita baru ubah nilainya, misalnya tes I. Tadi kan kalau misalnya kita print I-nya kan, keluarnya 0, 1, 2, 3, 4. Berarti kan ini kalau misalnya dijalanin, bakal jalan tes 0, tes siku 0, tes siku 1, dan seterusnya. Saya kayak gini. Nah, misalnya kalau misalnya kita jalanin kayak gini, kita punya fungsi kayak gini, terus kita ubah tes. Nah, si tesnya ini bakal berubah walaupun kita nggak pakai return value. Nih, semuanya bakal berubah jadi 10. Kayak gitu. Itu yang pass by reference-nya. Ada lagi nggak? Ya, itu dulu deh. Ada yang mau ditanyain nggak? Seputar fungsi. Oh iya, jangan lupa indan ya. Ini kan, jadi anggapannya ini, yang codingan yang dimiliki sama fungsi ini itu semua yang satu tab kalau di punyaku. Jadi kalau misalnya kita kayak gini, itu udah nggak masuk ke punyanya fungsi ini. Coba ya. Misalnya print. Ini statement di luar fungsi. Nah, ini langsung ke print lagi. Jadi yang punyanya fungsi ini itu semua yang di satu indent, terus punyanya looping ini itu semua yang di satu indent setelah for. Kayak gitu. Ada yang mau bertanya? Atau kecepatan? Gimana Frans? Lanjut dulu aja. Kalau misalnya malu on mic, lewat chat nanyanya juga nggak apa-apa. Iya, nanti Frans yang bacain. Ya, saya bantu bacakan. Ya. Oke, mungkin lanjut dulu aja Mas Lanjut dulu Budi. ya. Oke.
Mungkin ini nanti kalau misalnya di KB ya, mungkin saya nanti kan paling tugasnya juga BFS, DFS atau yang lain gitu. Dan kodenya paling juga udah banyak di internet kan. Kalau misalnya kalian mau bikin sendiri ya bagus, terserah. Tapi pasti banyak yang ngambil sumber dari internet juga. Ya, tapi kalian harus paham gitu codingnya gimana. Jadi ya tetap harus paham basicnya ini supaya bisa baca codingannya. Nah, mungkin yang fungsi-fungsi ini bakal banyak ada. Nah, kalau misalnya yang selanjutnya yang kelas ini itu mungkin agak sedikit jarang kalau misalnya baru BFS, DFS dan sejenis-sejenisnya. Tapi kalau udah masuk ke library atau yang lain, kayak misalnya mau bikin website pakai Django atau bikin library sendiri, mungkin baru bakal kepake kayak lebih kompleksnya gitu. Kelihatan lah ya. Kayaknya buka sendiri aja nanti. Nah, ini terus buatnya strukturnya juga hampir mirip sih sama C atau yang lain. Jadi ini aku coba kopas aja lah ya, biar cepet. Nih, misalnya kita punya kelas car. Ini tapi coba ya. Ini kita punya kelas car, terus inisialisasinya itu ada variabel make, model, year. Ini yang perlu dipasing ke kelas. Kalau waktu kita inisialisasi kelasnya, terus ada dua variabel baru, ada full capacity sama full level kapasitas bahan bakar sama bahan bakar level sekarangnya. Terus ada fungsi fill tank. Jadi dia kalau misalnya ini dijalanin, fungsi atau metode ya? Saya lupa loh. Itu kalau misalnya ini dijalanin, itu nilai full levelnya bakal sama dengan full capacity. Atau anggapannya, kalau misalnya di mobil, sekarang bensinnya penuh gitu. Nah, ini coba aku tambahin 2 metode baru. Itu buat kalau misalnya kita mau jalanin mobilnya, sama kita mau ngecek berapa jumlah atau berapa sisa bahan bakarnya yang ada. Jadi ini drive, itu kalau misalnya sekali jalan, full levelnya bakal berkurang 5. Ini tuh kurang sama kayak, anggapannya sama kayak gini. Sama kayak gini. Ini artinya sama. Ini sama ini artinya sama. Terus sama ada fungsi yang terakhir itu buat ngecek sekarang berapa sih level fuel-nya. Nah, sekarang coba kita bikin satu mobil baru di variabel mycar. Ini kita passing Audi make-nya modelnya A4, jarinya 2016. Nah, sebenarnya kalau misalnya mau ngambil variabel yang ada di sini itu tinggal kita panggilnya pakai titik. Ini mycar, misalnya make, ya itu keluar Audi ini kan. Terus model, itu juga bisa keluar, sama. Nah, terus kalau misalnya kita jalanin si fungsi fill tank-nya ini, jangan lupa kurungnya juga ya. Nah, itu dia bakal jalan ini nih. Fuel tank is full, current fuel level 15. Nah, kalau misalnya kita cek sekarang, berapa current fuel-nya? Ini. Ternyata levelnya udah 15, karena kita barusan isi bensinnya. Terus, kalau misalnya kita jalanin drive, kita jalanin si drive, ya bakal berkurang 5. Kurang. Nih, sekarang jadi 10. Kayak gitu. Terus, ini nggak aku jelasin panjang lebar. Buat kalian sekedar tahu aja. Terus, mungkin tambahan satu lagi. Ini kalau misalnya kita mau bikin list of class, itu juga bisa. Jadi misal, kita mau punya banyak car gitu dalam satu list. Jadi misalnya kalau misalnya karya banyak kan nggak perlu bikin variabel satu-satu sendiri-sendiri. Nah, itu juga bisa, misalnya kita inisialisasi dulu list car sama dengan list. Ini, terus kita bikin mobilnya, misal car 1 sama dengan Audi A4 2016. Terus car 2 Audi 2 A5
2017. Nah, terus habis itu kita append ke list kita. List car, append car 1, list car, append car 2. Jalanin. Nah, sekarang berarti di list car ini ada 2 mobil yang kita salah. Ini car. Bener kan? Ya. Nah, ada 2 kelas car yang ada. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau akses list car-nya, kita mau ambil car 1. Nah, di dalam list car ini berarti kan car 1-nya ada di indeks 0. Berarti list car 0. Terus misal kita mau cek model di list car 0 itu apa, ya tinggal di dot model aja, terus kelihatan. Gitu. Jadi, kalau misalnya list car ini, dia bakal type-nya list, tapi kalau list car 0 ini type-nya car, kelas car. Jadi ini anggapnya list of kelas car gitu. Ya. Ya, ini dulu deh kelas. Ada yang masih bingung atau ada yang mau tanya? Gimana Franz? Lanjut lagi. Disconnect-nya ini. Lanjut. Lanjut aja ya. Nah, selanjutnya ini mungkin dasar-dasarnya udah semua ya yang bakal kepake. Ya. Nah, ini lanjut ke satu bahasan lanjutannya itu Python in search algorithm. Nah, di sini bakal dijelasin itu gimana kita implementasi BFS sama DFS. Nah, yang salah. Ini. Nah, di kali-kali ini aku bakal pakai library dari Python namanya NetworkX buat bantuin. Jadi ini sebuah package buat network, buat graph lebih tepatnya. Banyak fungsi-fungsinya, bisa ngapain aja itu kalian kalau mau lebih lengkapnya bisa lihat di dokumentasinya si NetworkX ini. Ini ada di sini ya. Nah, ini salah satu contohnya. Nih, misalnya kita mau bikin visualisasi graf. Ada 10 node, 9 deh, 9 node, dari 1 sampai 9. Terus ini ada edge-nya, sama kayak gini. Terus kita gambar pakai network X. Nah, bisa langsung hasilnya kayak gini. Terus di network X ini juga ada beberapa fungsi yang bisa digunain. Ini BFS H3, predecessor, successor, sama DFS. Nah, ini mungkin langsung nyoba ke codingan yang ada aja lah ya, biar lebih kelihatan real juga. Nah, yang pertama itu, kalau misalnya, karena ini tuh bukan library yang bawaannya dari Python, kita harus install dulu. Ini installnya bisa pip install upgrade networkx, jalanin 2 komen ini di Anaconda Prom. Ini. Nah, ini jalanin aja. Pip install upgrade networkx gitu. Kalau misalnya belum punya. Soalnya kalau misalnya kalian belum punya, nanti bakal error waktu kalian import library-nya. Terus ada juga library matplotlib. Ini tuh dipakai untuk ngeplot gambar. Nggak cuma ngeplot grafik doang sih, bisa ngeplot macam-macam, image atau yang lain-lain juga bisa pakai matplotlib ini. Kita langsung ke codingan aja lah ya. Ini codingannya di-share juga nggak sih? Oh iya, di-share ya. Codingannya di sini nih. PPT. Ya nih, kalian buka aja. Nah, ini aku jelasin cara baca codingannya aja ya. Soalnya bakal lama juga. Tapi nggak ribet kok, gampang, tenang. Jadi ini satu-satu ya, per line ya. Jadi yang pertama kita import library dulu.
import network X, SNX. Jadi, nah ini enaknya di Python bisa juga kayak gini. Jadi, waktu kita import library itu, kita bisa ngasih inisial atau inisial, alias. Supaya nanti waktu kita pakai nggak perlu ngetik panjang-panjang. Kayak ini kan net import network X, SNX, sama import matplotlib.pyplot splt. Nah, nanti di bawah-bawah, waktu aku mau menggunakan library ini, itu tinggal ngetik si NX atau PLT aja. Nggak perlu full ngetik network X kayak gitu. Jadi lebih dipermudah lah. Ya, itu sama ada kebiasaannya sih kalau misalnya NumPy, import NumPy SNP, terus NumPy SNP import kalau misalnya Pandas, SPD gitu. Tapi sebenarnya ini terserah kalian sih. Kalau misalnya kalian mau import NumPy SPD atau import Pandas SNP juga nggak apa-apa. Tapi ya bingung sendiri gitu aja. Itu buat memudahkan aja. Jadi pertama import library. Ini udah. Kalau misalnya udah kita import library. Nah, langkah pertamanya ini yang di codingnya itu kita bakal membuat graph dengan nama H. Nah ini pakai NX graph. Nah di network sheet ini grafnya ada macam-macam. Ada yang directional, ada yang bidirectional, ada yang nggak ada directionalnya. Nah di sini aku pakai graph aja. Nah dengan nama H. Nah terus di sel selanjutnya ini aku nambah path ke dalam grafnya, ke dalam grapha. Jadi ini nx add path H, kita nambahin path ke grapha, terus path-nya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini ada 3 path. Kayak gitu. Nah, di sel selanjutnya ini, aku coba ngeprint. Dari hasil add path-nya ini, itu aku punya age apa aja. Age itu ini. Apa ini? Garis. Apa sih istilahnya? Selain age? Nggak ada ya? Nggak ada. Iya, age itu. Ya, itulah. Node. Iya, vertex atau node ya benar itu. Nah, jadi dia ada edge dari 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, 2 ke 7, 2 ke 6, dan selanjutnya lah. Kalian lihat sendiri. Nah, setelah itu, gimana cara ngeplot? Nah, itu bisa pakai ini. Jadi, ini yang PLT title ini tuh buat tambahan aja, supaya nanti hasilnya itu ada title-nya, ada judulnya. Terus pakai ini nx.draw_spring. Jadi nx draw spring dalam kurung h, with labels. Artinya apa? Dari sini itu kita mau gambar grapha dengan layout spring, tapi labelsnya true. Nah, ini tuh taunya dari mana? Ada di dokumentasinya. Kayak nih drawing. Berarti kita mau visualisasi ini graph kan. Itu pilihannya macam-macam. Bisa draw spring, draw spectral, draw random, dan lain-lain. Atau pakai yang draw network text biasa juga bisa. Nah, cara tahu parameternya apa aja gimana? Nah, misalnya diklik nih, draw random. Draw spring aja deh. Nih, draw the graph G with a spring layout. Terus, ini ada optional keywords-nya. Disuruh lihat network X, draw network X. Udah, lihat sini. Nah, bakal ada parameter sebaik ini. Yang bisa ditambahkan waktu kita selagi gambar grafiknya. Tapi, si parameter-parameter yang lainnya itu, si file-nya itu opsional. Dan dia udah punya default value-nya. Jadi anggap aja waktu ku jelasin yang fungsi tadi itu sama kayak argumen kedua. Yang default value-nya itu udah ada gitu. Jadi walaupun kita nggak ngasih tahu kita mau gambar kayak gimana, udah ada nilai default-nya. Kayak gitu. Nah, terus hasilnya seperti ini. Jadi hasil kita nambahin path ke grafnya itu, hasil gambarnya kayak gini. Nah, sekarang gimana kalau misalnya kita mau bikin BFS tree berdasarkan graf H? Dan node sumbernya itu jadi dari node 3. Aku jalanin aja ya. Ya, itu. Nah, caranya gimana? Ini kalau misalnya di codingan yang ku bikin, harus
dikasih tahu dulu node sumbernya itu dari node berapa dulu. Jadi ini buat nentuin node sumbernya di mana, atau startnya di berapa, misalnya dari 3. Terus kita bakal bikin sebuah BFS tree dari Grapha dengan source atau node sumbernya itu berdasarkan node sumber ini. Terus limit depth-nya itu 3. Nah, kalau misalnya kalian pengen tahu parameter lengkap opsionalnya apa aja, cari aja di sini. Ada, ntar terus kalian cari aja. Nah, terus hasilnya gimana? Itu bisa digambar. Cara gambarnya sama. Ini tambahan aja. Jadi ini dari my library matplotlib. Itu ukuran fix size-nya berapa. Gitu. Nah, hasilnya ternyata kayak gini nih. Dari 3, dia ke 2, ke 1, ke 5, ke 4. Terus baru lanjut. Nah, kalau misalnya kayak gini kan belum kelihatan urutan pastinya gimana. Nah, kayaknya bisa lihat lagi. Nih caranya. Misalnya kalian mau lihat, sekarang kan berarti namanya udah berubah nih. Bukan H lagi tapi A. Karena tadi kita udah membuat sebuah BFS tree berdasarkan Grapha, dan dia diassign ke variabel A. Nah, kalau misalnya mau lihat semua edge dari graph A, ya tinggal di print aja A edges. Terus mau lihat suksesornya, ya udah gini, lihat BFS suksesor. Itu ada fungsi lagi. Jadi suksesor BFS-nya dari graph A itu berdasarkan node sumber itu gimana. Jadi yang anggapnya 3 nih dia punya suksesor 2, 4, 5 dan seterusnya. Mau predecessor juga bisa. Nah, sekarang misal kita ganti nih node sumbernya 2 deh. Ya, hasilnya bakal berubah. Menyesuaikan node sumbernya yang ada. Kayak gitu. Kayak gitu. Ya. Kalau misalnya DFS, sama sih. Ya, ini salah. Harusnya DFS. Nah, ini hasil DFS-nya. Kita tetap pakai node grafik sumnya itu dari grafik H. Terus hasilnya seperti ini. Terus kalau mau lihat pre-order node-nya kayak gini, mau lihat post order-nya kayak gini. Predecessor, suksesornya sama persis. Jadi sebenarnya kalau pakai Python itu enaknya library-nya banyak banget. Kayak kita sebenarnya mau ngapain, ya selama ini mau ngapain aja hampir selalu ada di Python sih, yang bisa sangat membantu. Dan ngodingnya juga nggak terlalu susah kan, sangat simpel kalau misalnya dibandingin sama C. Kayak gitu. Mungkin ada yang kurang sih, mau nambahin? Kalau tentang BFS, DFS enggak kayaknya. Iya. Tapi itu NumPy. Kalau misalnya nanti yang paling banyak dipakai itu NumPy. Terus kalau misalnya buat kakak nanti kan juga ngolah dataset itu kan. Nah itu butuh bantuan library Pandas. Nah kalau misalnya NumPy itu biasanya kita buat array di NumPy gitu-gitu. Banyak kok. Nanti kalian bisa cari-cari sendiri tentang NumPy. Di W3 School juga ada NumPy kok. Iya. NumPy ini setauku dia proses pemrosesannya lebih cepat dibanding array biasa. Jadi pakai aja kalau misalnya nanti ya itu. Kalau misalnya tugasnya nanti bikin BFS DFS, kalau misalnya dulu aku harus bikin dari scratch sih, nggak boleh pakai library. Ya itu di internet banyak juga. Terserah kalian cari aja. Ini dari Geeks4Geeks-nya udah ada. Ini kan yang versi Python. Ya ini kalian tinggal pahamin aja di sini. Nah, kalau misalnya di sini berarti dia pakai graph. Terus ini inisialisasinya grafnya sendiri. Terus ini kalau misalnya panggil edge berarti bakal ada. Nah, ini kayak berarti kan ada dictionary dari sebuah list. Ya, itu juga bisa. Ini kayak pahamin sendiri aja. Asal kalian udah ngerti basicnya, bisa dipahamin kok. Sama mungkin tips aja ya.
kalau misalnya mau memahamin ini, kalian juga bisa jalanin satu-satu. Kayak misalnya ini artinya apa sih? Kalian coba aja. Misalnya, kalian coba aja, nggak apa-apa. Nanti ini misalnya kalian copy, terus jalanin ke satu sel gitu. Ya ini tinggal dijalanin aja. Misalnya ini maksa apanya 10. Nanti sekarang nilai secretnya jadi nih. Berarti ini maksudnya kita ada mau sebuah list isinya false, terus karena ada kali 11-nya ini, false-nya jadi 11 kali buat inisialisasi maksudnya. Ya, kayak gitu. Itu Mas, ada yang nanya di chat. Kenapa? Gak kelihatan bacanya. Gimana cara lihatnya sih? Oh ini masih sih. Bisa nggak ya? Coba ya. Nggak tahu juga aku. Bisa nggak, Ji? Coba aja. Oh, ada randomnya dia ya? Ada sheet-nya ada. Apa? Ada sheet-nya atau enggak? X drawspring. Random string. Network X. Nggak ada. Nanti aku cari deh caranya gimana. Kalau nggak Google aja how to preserve network X layout. Pasti harusnya ada. Pokoknya kalau misalnya kalian bingung-bingung langsung cari Google aja. Biasanya soalnya Python ini banyak yang pakai kan. Jadi sebenarnya sebelum kalian bingung udah ada yang bingung sebelumnya gitu dan udah nanya di Stack Overflow. Jadi cari aja pinter-pinteran nyari. Itu banyak. Misalnya kalian bingung juga gimana cara bikin array ini mau dikali 2 gitu. Ya cari aja misalnya NumPy how to bla 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 itu ada juga. Aku sama Jian juga sering nyari kok masih yang nggak inget semua soalnya library-nya banyak banget dan terus fungsi-fungsinya juga banyak banget gitu. Jadi lebih kalau mau belajar ya kalau aku mungkin biasain baca dokumentasi sih. Soalnya dulu awalnya juga susah kayak apa sih ini ribet nggak jelas gitu kan kata-kata semua tapi sebenarnya bermanfaat banget dan informatif di dokumentasinya ini. Tuh. Ini linknya ada di sini nih, slide 59. Dah, ada lagi yang mau nanya. Ini udah habis sih tutorialnya kan? Kalian mau tanya apapun juga apa-apa deh. Misalnya mau nanyain tadi di awal, atau mana yang barusan, atau mana yang lain-lain. Kalau misalnya kalian mau kepo belajar training, terus ngolah data gimana, kalau misalnya jelasin di sini jadi panjang banget, kasihan yang masih pengen belajar basic di Python-nya ini. Dan sebenarnya di KB belum kepake kok. Ya kan pakai library machine learning Kamins atau apapun itu. Lebih ke dasarnya dulu, yang AI-nya belum ke machine learning-nya. Gimana, Rek? Masih ada yang dibingungkan? Bisa langsung tanya aja. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan yang belum ditanya, langsung tanya Frans aja. Jago dia.
Mumpung masih ada yang pro di sini. Kalau malu boleh lewat chat aja guys. Nanti biar Fran yang Iya. bacain. Mantap memang, friends. Mending tanya ke Mas Mbaknya daripada tanya ke aku. Rek. Kabur deh. Jadi selagi ada waktu tanya aja. Rek. Itu Mas ada yang tanya Mas di kolom komentar. Tolong dibacakan, Bri. Oh, dari Jason, izin tanya, saya pernah ketemu if statement seperti ini. If underscore name underscore sama dengan underscore min, ini buat apa ya? Oh, aku commit ternyata. Bego. Pernah lihat nggak, Ji? Nggak pernah. Itu, ya. Aku jelasin aja. Itu, setauku ya, itu biasanya buat di Python yang .py. Jadi anggapannya kayak in main gitu loh. Kalau misalnya di C. Setauku loh ya. Soalnya aku pribadi tuh jarang pakai ngoding yang sebenarnya bisa. Kayak misalnya kalian ngoding pakai VS Code, terus ada compilernya Python sendiri, terus kalian bikin codingan panjang, terus kalian run, hasilnya gimana. Kayak anggap aja misalnya BFS DFS ini kalian bikin satu codingan panjang terus nanti outputnya langsung semua ini jadi satu di akhir itu bisa juga. Tapi kalau aku pribadi lebih sering pakai Jupyter Notebook atau pakai Google Colab ini. Soalnya nggak perlu kayak gitu kan. Kayak misalnya kalian mau debugging atau mau lihat prosesnya gimana, itu lebih enak pakai ini. Soalnya bisa lihat per prosesnya jalannya gimana juga. Kayak gitu. Itu salah satu alasan juga kenapa pakai Jupyter Notebook. Bisa jalanin per line. Kayak proses step by step-nya kelihatan. Tambahin. Terus kalau misalnya yang tadi kayak if main itu, kan tadi bilang juga lebih sering dipakai kalau .py gitu kan. Nah, kalau misalnya di KK nanti kayak ngeproses data, sebenarnya kita tuh juga jarang pakai kelas gitu. Ya mungkin banyak, tapi dari aku pribadi, mungkin Bobby juga itu benar-benar jarang juga pakai kelas. Nah, kalau yang pakai kelas, terus kayak yang tadi si Jason tanya itu, mungkin kalian nanti nemuin di matkul lain, kayak apa ya waktu itu, Bob? Itu Prokjar ya Pak Roy. Ya, Prokjar itu juga pakai Python. Nah, kalian di situ benar-benar apa ya,
lebih banyak pakai kelas, terus kayak Hilang. pokoknya nggak ngoding di Jupyter Notebook di kayak VS Code gitu-gitu, pokoknya yang .py gitu sih. Kalau misalnya di kakak benar-benar jarang pakai kelas gitu-gitu. Oke. Kok nggak bisa lihat chatnya sih? Ada lagi mungkin yang mau nanya? Yo, Rek. Kalau nggak ditanya, atau dulu, Rek. Ayo, Rek. Ini kesempatan yang sangat-sangat mahal. Weh, pret. Mumpung narasumbernya habis ini mau lulus soalnya, Rek. Amin. Mungkin yang masih bingung sama sintaks-sintaksnya, bisa langsung di Ctrl-C, Ctrl-V aja sintaksnya, taruh di chat, ditanyakan. Di DataCamp ada Python nggak sih? Ada. Iya, kasih aja. Apa sih nge-search-nya? Free. Itu tuh cara mendapatkan gratis subscription. Iya. Kayaknya kalau misalnya mau belajar, ini jadi bisa pakai platform namanya DataCamp. Ini sebenarnya kan berbayar, tapi kalian bisa dapat free gratis dengan cara disambungin ke email Microsoft 2 bulan. Itu lumayan membantu sih. Ada Python basic, ada yang advance, ada yang mau belajar machine learning, mau belajar data, ada di sana yang lain-lain juga ada. Jan mau jelasin? Apa ya? Nggak, ya udah. Di share aja medium. Oh iya, bener juga. Taruh PPT aja kalau Kayaknya kalau misalnya nggak bisa buka Medium, buka di incognito aja. Jadi kan kadang ada tuh limit disuruh langganan. Itu kalau misalkan buka pakai incognito bisa kebuka lagi, nggak perlu bayar. ya, jadi nanti kalian juga pasti bakal sering, apalagi waktu kakak nanti buka medium atau towards data science, soalnya apa ya, banyak yang bikin kayak contoh codingan atau penjelasan gitu tentang pengolahan data di medium gitu. Jadi kayak biasain baca-baca artikel juga nanti waktu kakak sih. Waktu KB kayaknya belum deh. Tapi ada juga kok pasti yang bahas di medium gitu. Aku dulu waktu KB ngodingnya nggak pakai Python, pakai C aja, nggak bisa Python. Padahal jago loh. Ya, dulu. Sekarang juga masih belum jago. Oh, Oh,
Ada yang mau ditanya lagi tidak? Mungkin nunggu pertanyaan berikutnya, bisa ngisi form feedback dulu ya guys. Linknya ada di kolom komentar. Itu juga sebagai bukti kehadiran tutor malam hari ini. Oh iya, kayaknya kalau misalnya mau cari-cari codingan juga bisa nge-search di GitHub. Tuh di situ juga banyak kasih keywordnya aja, misal BFS Python atau apa gitu. Biasanya repo-nya juga banyak di sana. Tuh. Tapi kalau misalnya mau dipakai, dipahamin dulu supaya nanti waktu misalnya demo ke asistennya enak, dan asistennya juga nggak bingung ngasih nilainya. Tuh. Ya kan, Ji? Benar. Asistennya. Iya, kalian kalau demo jangan jujur-jujur banget. Ini aku ambil dari internet, jadi aku nggak tahu ini apa. Soalnya dulu waktu aku jadi asisten, kayak bener-bener codingannya tuh, apa ya, cuma kopas gitu. Bahkan komennya tuh nggak ada dihapus atau diganti gitu. Jadi jangan, apa ya, aku juga bingung mau ngenilainya tuh kayak gimana. Soalnya kayak ya satu kelas tuh hampir sama semua juga codingannya. At least kalian ganti komen gitulah kalau misalnya codingannya nggak kalian ganti. Jadi kalian bisa apa? Bisa nunjukin kalau kalian tuh paham dari yang komennya gitu. Nggak apa-apa kok kalau pakai codingan dari orang lain cari di internet, nggak apa-apa, tapi yang penting ya itu paham aja dulu. Yang penting Iya, paham. aku dulu juga cari codingan di internet tuh. Mm-mm. Pernah itu dulu komennya masih bahasa Perancis, dia kopas orang Perancis kan. Ketahuan banget jadinya. Wow. Iya, yang penting jangan jujur-jujur banget. Maksudnya asdosnya itu juga udah tahu gitu loh kalau kalian tuh kopas. Jadi kalian langsung jelasin aja ini maksudnya apa. Gitu. Ya, itu aslinya kalau kita sih. Ya. Nggak tahu juga nanti asdosnya menyesuaikan asistennya juga Iya, sama dosennya juga. Ini sekedar ya, informasi tambahan. pengalaman. Betul.
Karena sepertinya sudah nggak ada pertanyaan lagi, mungkin tutor malam hari ini bisa dicukupkan. Apakah dari penutor ada tambahan lagi kira-kira? Aku nggak ada sih. Jian mungkin. Dari aku nggak ada. Oke. Karena Tanya Friends aja. oh Tadi iya, aku udah bilang. boleh teman-teman kalau bingung boleh tanya Fran aja, monggo di PC, jago orangnya. Iya, Franz tuh jago, tapi malu-malu dia. Ngantuk. Ian saya. Udah. Karena tadi sudah dimulai dengan doa, ini bisa kita cukupkan dengan berdoa lagi. Berdoa dapat dimulai. Tidak ada kata cukup dalam berdoa. Terima kasih teman-teman yang sudah nyempetin waktunya buat hadir tutor malam hari ini. Juga jangan lupa buat ngisi form feedback-nya. Terima kasih. Terima kasih, Red. Terima kasih juga. Terima kasih banyak, Mas Mbak. Ya, makasih. Ya, Terima kasih terima banyak, kasih Mas juga Mbak. udah dengerin. Terima kasih semuanya. Semangat. Terima kasih Mbak Mas dan juga panitianya. Terima kasih Mas Mbak sama panitia. Aduh. Udah kan ya? Udah. Setuju, Franz. Udah keluar ya? Genah. Siapa yang AFK? Siap-siap di PC kok nih Gibran. Ngawur iki. Padahal gak iso pitung. Aku ini. Apapun pertanyaannya, jawabannya kontaknya Mas Bobi. Wah. Aku nunggu sampai sedikit. Oke. Oh, link feedbacknya. Terima kasih sudah mentutorial. Ya, di Dewangga. Sama-sama. Udah kan? Keluar ya? Main aku. Woi. Ngono rek. Oh, thank you Mbak Jihan buat tutornya. Ya, sama-sama. Makasih Mas Bobi, makasih Mbak Jihan. Ngeri banget semua ini. Mas Bobi. Terima kasih. Oke. Udah keluar dulu ya. Ya, makasih Mbak. Ya, makasih Mbak. Ya, semangat. Semangat. Terima kasih. Iya. Gimana Mas? Stop